Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia sahabat. Barakallah, berkah berlimpah bahagia, damai sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ferry Yusri. Oke, materi ini adalah materi yang cukup banyak mengusik beliefmu, karena betapa banyak orang mengajarkan tauhid, 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 tapi ujung-ujungnya adalah Anda disuruh melakukan ritual, bukan bertauhid sebenar-benarnya bertauhid. Padahal kita saya tidak membahas, tidak menyalahkan orang lain. Dan ingat, dalam menerima materi ini jangan langsung diterima, jangan langsung dibenarkan, juga jangan langsung ditolak, tetapi renungkan terlebih dahulu. Sebelum masuk kelas ini, panjenengan saya suruh jawab, di manakah Allah? Gitu ya, dalam tanda petik. Apakah pantas pertanyaan itu diajukan? Tidak pantas. Karena jika kita tanya di mana Allah, di mana ini cocok untuk sesuatu yang berpindah-pindah tempat, dan jawabnya pasti berubah. Bisa di sini, bisa di sana, bisa di mana-mana. Jadi pertanyaannya saja sudah salah, kenapa harus dijawab? Gitu. Yang perlu dipertanyakan sebenarnya, apakah Allah itu terpisah dari makhluknya? Apakah dia berada nun jauh di sana? Apakah dia berwujud? Gitu. Itu yang harusnya ditanyakan. Nah, tetapi kita harus paham bahwa sifat Allah, Allah itu maha segalanya. Tetapi kita pun harus paham bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak bisa dinisbatkan seperti apapun, tidak bisa disamakan seperti apapun, seperti siapapun, dan seperti nggak bisa. Tetapi yang harus kita yakini bahwa Allah itu maha segalanya, maha besar. Dan untuk apa kita dicipta? Kuntu kanzan mahfian fa'aradtu an a'rafani fa khalaqtu khalqan fabi arafani. Sesungguhnya dahulu aku adalah perbendaharaan rahasia. Kurindu untuk dikenali, maka ku cipta ciptaan. Ini kan hadis qudsi yang sangat amat masyhur. Jadi sebenarnya tugas kita hanya untuk merindu Sang Ilahi. Tetapi jika kita kembali pada Al-Quran, Allah di arsy, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang maha pemurah itu bersemayam di arsy. Oleh sebab itu, Al-Quran ini penuh dengan paradoks dan penuh dengan metafora. Jadi memahami Al-Quran pun juga butuh perenungan yang dalam. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha summastawa 'alal arsy. Kemudian bersemayam di atas arsy. Seakan-akan Allah itu ada di arsy. Dan arsy itu, kalau Allah ada di arsy, berarti Allah gagal menjadi Allah. Kenapa? Allah tidak hu akbar, Allah tidak maha besar. Karena apa? Lebih besar arsy dibanding Allah. Ini kan metafora sebenarnya. Kalau Anda memahami bahwa Allah ada di arsy, lalu pertanyaan terbesarnya, arsy ada di mana? Betapa banyak surat tentang Allah ada di ayat tentang Allah ada di arsy ini. Huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summastawa 'alal arsy. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summastawa 'alal arsy. Lagi-lagi bersemayam di arsy, bersemayam di arsy, bersemayam di arsy. Yang harus kita jawab, arsy di mana? Saya menjawab dengan tegas,
Arsy ada di sini saat ini kini. Arsy ada di mana? Arsy ada di dalam Allah. Kita harus tegas dan harus yakin. Ada yang bicara bahwa Allah hanya ilmunya yang meliputi kita. Berarti gagal. Allah gagal menjadi Tuhan karena hanya ilmunya yang meliputi, tetapi zatnya tidak meliputi kita. Itu. Lalu di ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu hus samawati wal ard. Dan kekuasaannya, saya tidak menyalahkan ayat ini, betul segalanya di kekuasaan Allah ada, kerajaan Allah ada. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah di mana? Allah ada di sini saat ini kini. Karena kita harus benar-benar bertauhid dalam bertanya ini. Kita harus benar-benar mengenal Allah. Allah meliputi apapun yang kita kerjakan. Wallahu bima ya'maluna muhit. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Segala perbuatan kita, segala tindakan kita diliputi oleh Allah. Bahkan Allah meliputi segala manusia. Wa idqulna laka inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Allah meliputi semua manusia. Bahkan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumati wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallah muhitum bil kafirin. Allah meliputi orang-orang kafir.